Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nafisa dengan NIM 210205078. Nah, di sini saya akan membuktikan teorema de Moivre. Sebelum dari kita membuktikan teorema tersebut, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan dulu apa sih itu teorema de Moivre. Nah, di sini yang berkaitan dengan teorema de Moivre itu adalah pada saat kita diminta untuk menentukan suatu bentuk Z yang dimana dia merupakan suatu bentuk perkalian atau perpangkatan. Nah, untuk mencari itu kita akan memanfaatkan teorema de Moivre ini. Di sini dikatakan bahwa Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Nah, ini bentuk kutub. Nah, selanjutnya ada Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 sampai seterusnya Zn. Nah, jika perkalian antara Z1 dan Z2 dikali sampai Zn itu akan menghasilkan ini. Jadi maksud di sini R1 sama dengan R2 sama dengan Rn, akhirnya di sini kita bisa mendapatkan Zn sama dengan Rn cos n theta plus I sin n theta. Nah, ini yang dimakan dengan teori de Moivre. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan atau membuktikan rumus de Moivre? Oke, seperti sebelumnya saya memisalkan bahwa Z1 itu adalah R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 nya itu adalah R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, di sini kita akan mengalihkan Z1 dan Z2. Nah, kita taruh dulu hasilnya. Dan langkah pertamanya itu kita akan mengeluarkan si R1 dan R2. Nah, setelah kita keluarkan, kita akan mengalihkan sisanya, yaitu cos theta 1 plus I sin theta 1 dikalikan dengan cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, perkalian ini bisa kita lakukannya seperti biasanya, dengan kita kalikan ke dalam. Cos theta 1 dikalikan dengan cos theta 2 itu hasilnya cos theta 1 cos theta 2. Terus kita kalikan lagi dengan ini, cos theta 1 dikalikan dengan I sin theta 2 itu hasilnya I cos theta 1 sin theta 2. Terus kita kalikan yang kedua ke samping, I sin theta 1 dikalikan dengan cos theta 2 itu hasilnya I sin theta 1 cos theta 2. Terus satunya lagi kita akan kalikan dengan I sin theta 1 dikalikan dengan I sin theta 2 itu hasilnya I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Perlu kita ingat bahwa I pangkat 2 ini hasilnya min 1. Nah, setelah kita memproses hasilnya seperti ini, kita harus mengelompokkan yang mana unsur real dan unsur imajiner. Dari sini unsur realnya itu adalah cos theta 1 cos theta 2, terus sin theta 1 sin theta 2, dan unsur imajinernya itu adalah I cos theta 1 sin theta 2 dan I sin theta 1 cos theta 2. Nah, tugas kita akan mengelompokkannya seperti yang di bawah ini. Nah, setelah dikelompokkan menjadi cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 sin theta 2. Kenapa di sini min? Karena kita dikalikan dengan si I kuadrat. I kuadrat ini hasilnya itu min 1, berarti ini menjadi min. Nah, kan yang imajinernya ini ya, ini. Nah, kita keluarkan si I-nya itu dan kita kalikan sisanya di dalam. Kita sudah mengelompokkan bagian real dan bagian imajiner.
Nah, sekarang kita fokuskan ke bagian realnya. Di sini ada cos min sin. Nah, kalau di dalam rumus trigonometri itu bisa diubah menjadi cos theta 1 plus theta 2 ya. Karena di sini ada theta 1 dan theta 2. Nah, selanjutnya di bagian imajinernya ada cosin plus sin cos. Nah, di dalam trigonometri, di dalam rumus trigonometri kita bisa ubah menjadi sin theta 1 plus theta 2. I-nya tetap ya, karena di sini I-nya masih di luar perkalian itu. Nah, seperti ini, sebentar saya tulis. Oke, baik, setelah kita mengubah ke bentuk rumus trigonometri, di sini menjadi R1 R2 dikali dengan cos theta 1 plus theta 2 dikalikan dengan I sin theta 1 theta 2. Oke, misalnya kita akan mengalihkan Z-nya itu sampai 3, berarti semuanya itu ditambah menjadi 3. Yang sebelumnya itu 2, kita akan menambahkan satunya lagi. Berarti sama ya, seperti yang sebelumnya ini kita akan menambahkan Z3-nya satu lagi, yang menjadi R1, R2, R3 dikalikan dengan cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 tambah I sin theta 1 tambah theta 2 plus theta 3. Nah, semisal kita akan mengalihkan itu sampai Zn, berarti semuanya itu akan menambahkan si Zn tersebut seperti sebelumnya. Jadi bisa kita bilang di sini menjadi R1, R2, R3, di sini R3 ya. R3 sama sampai Rn dikalikan dengan cos theta 1, theta 2, theta 3 terus ditambah sampai theta n, terus ditambah lagi dengan I sin theta 1 ditambah theta 2 di sini theta 2 plus theta 3 sampai theta n. Nah, dapat kita simpulkan nih bahwa kalau kita cari Z berapapun, kita bisa mempersingkat rumus tersebut menjadi Z pangkat N, berarti ada Z sebanyak N sama dengan R1, R2, R3 sampai Rn itu dapat kita simpulkan itu berarti ada R sebanyak N itu adalah R pangkat N, dan cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 sampai theta N itu dapat kita simpulkan berarti ada theta sebanyak M, berarti N kali theta. Dan terakhir ada plus I sin N theta N theta. Jadi N theta ini seperti yang sebelumnya. Berarti terbukti ya cara kita membuktikan ya kalau Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N cos N theta plus I N sin N theta itu adalah rumus dari teorema de Moivre.